Hey, selamat datang lagi di channel Pena Bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka sebetulnya adalah sebuah kurikulum yang baru yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru ini 2022-2023, dan sebetulnya ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ini tahun kedua, dan juga ada beberapa sekolah di Indonesia yang baru melaksanakan kurikulum merdeka ini pada tahun pertama ini. Tentu saja ada berbagai banyak perubahan ya teman-teman dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, karena memang ada berbagai macam hal yang berubah yang mesti disiapkan supaya nantinya ketika pelaksanaannya semuanya berjalan lancar. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Sebetulnya kurikulum merdeka itu lebih kepada perubahan mindset. Terutama perubahan mindset itu adalah salah satunya adalah guru. Nah, disinilah guru berperan besar, dan guru sebagai ujung tombak kurikulum terbaru ini. Nah, salah satu perubahannya adalah tentang perangkat pembelajaran. Salah satunya ada CP atau capaian pembelajaran, ada ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan juga TP, tujuan pembelajaran. Nah, bagaimanakah memanage atau mengelola hal tersebut? Mari kita lihat ulasan berikut ini. Lihat ya. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan untuk suatu peserta didik. Capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah dan disusun secara fase-fase. Oke guys, cermati tahapan fase-fase dalam kurikulum merdeka ini. Baik, setelah kita tahu tentang fase-fase kurikulum merdeka, mari kita lihat alur pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Tahap ini, CP akan diturunkan menjadi ATP, ATP akan diturunkan menjadi TP. Bagaimana caranya? Mari kita ulas di slide berikut ini. Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, untuk melakukan semuanya itu, kita harus memahami secara utuh capaian pembelajaran mata pelajaran masing-masing. Saya ambil capaian pembelajaran kelas 10, fase E, pelajaran sejarah. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Nanti silakan teman-teman mengembangkan capaian pembelajarannya sesuai dengan keadaannya atau kebutuhan siswa di tempat mengajar teman-teman mengajar begitu. Oke, baik teman-teman semua, di dalam capaian pembelajaran mata pelajaran sejarah ini ada yang namanya elemen, kemudian ada yang namanya capaian pembelajaran. Elemen ini kalau dalam mata pelajaran sejarah kelas 10 fase E itu ada pemahaman konsep, kemudian ada pemahaman keterampilan atau proses, di mana dua-duanya ini adalah menjadi tahapan dalam proses pembelajaran sejarah. Nah, kemudian di kolom ini ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah berupa kalimat atau deskripsi sebetulnya, di mana kita betul-betul harus melihat secara utuh. Dan dari kalimat ini nanti kita akan menemukan ada kalimat yang menjadi bagian dari kompetensi, ada kalimat yang merupakan bagian dari materi. Nah, disinilah teman-teman semua bebas berkreasi sesuai dengan keadaan siswanya masing-masing. Disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya, disesuaikan dengan kebutuhan siswanya masing-masing. Karena antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentu saja punya karakteristik yang berbeda. Nah, inilah kenapa dinamakan dengan kurikulum merdeka, di mana guru punya keleluasaan untuk mengatur materinya, untuk mengatur bagaimana metodenya, disesuaikan dengan kebutuhan siswanya masing-masing.
Baik teman-teman, kita akan lihat ke bawah ya. Setelah kita lihat ini semua secara utuh, nah selanjutnya adalah kita akan memisahkan mana yang merupakan kalimat kompetensi, mana yang merupakan kalimat konten. Ini contohnya, misalkan kita lihat elemen yang kita lihat adalah pemahaman konsep. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase ini peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar dalam sejarah dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai pisau analisa dalam memahami peran manusia dalam menciptakan dan menggerakkan sejarah. Memahami sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Memahami sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan, serta memahami peristiwa sejarah dalam urutan waktu yang memanjang secara proses, diakronis, dan kronologis. Nah, kita harus melihat kalimat ini dan melakukan sebuah identifikasi terhadap mana yang merupakan kalimat kompetensi dan mana yang merupakan kalimat dari materi atau konten. Nah, untuk memudahkan kita pakai warna. Yang warna biru muda ini adalah kalimat kompetensi, sementara yang merupakan warna merah ini adalah kalimat konten atau materi. Jadi kita pisahkan mana nih kira-kira yang masuk kompetensi. Kalau dalam hal ini, sekali lagi ini contoh, Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya silahkan untuk berkreasi. Dimana kalimat kompetensi yang saya ambil di sini adalah pertama analisa. Nah, ini analisa, kemudian memahami, kemudian mengkaitkan. Itu adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Kemudian setelah itu kita lihat lagi konten atau materi. Mana nih? Ini yang warna merah. Contoh misalkan konsep-konsep dasar dalam sejarah, peran manusia dalam menciptakan dan menggerakkan sejarah, lingkup lokal, nasional, dan global, ini juga termasuk materi sejarah, dan seterusnya. Nah, setelah Bapak dan Ibu melakukan hal seperti ini, kita lihat lagi ke bawah ya, Bapak dan Ibu. Nih, ini elemen yang kedua, pemahaman dan keterampilan proses. Capaian pembelajarannya seperti ini. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, merefleksikan, dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif tentang pengantar dasar ilmu sejarah, meliputi penjelasan peristiwa sejarah secara diakronis kronologi yang menitik beratkan pada proses dan pendekatan sinkronis dan selanjutnya. Nah, sama dengan elemen yang di atas tadi, kita akan melakukan identifikasi. Kita akan memisahkan mana kalimat yang kompetensi dan mana kalimat yang merupakan bagian dari materi. Nah, kita ambil yang kompetensi. Sekali lagi ini contoh, Bapak dan Ibu bisa berkreasi dan mengembangkan ini semua. Ini kalimat yang warna biru adalah kalimat kompetensi ya. Nah, ini mampu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengorganisasikan, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, dan merefleksikan. Itu adalah kalimat kompetensi. Ada menjelaskan, ada analisa dan sintesis, ada mengambil hikmah, kemudian ada menulis dan menceritakan, ada mengolah informasi. Itu adalah kalimat kompetensi. Sementara untuk konten materinya, ini adalah yang saya kasih warna biru. Ada pengantar dasar ilmu sejarah, ada diakronis, ada kredibilitas, kemudian ada uji autentisitas, kemudian ada peristiwa sejarah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, ada penelitian sejarah lokal, ada seleksi dan kritik terhadap sumber-sumber sejarah, baik primer maupun sekunder, dan seterusnya yang warna merah ini. Nah, jadi hal yang pertama tadi adalah kita melihat secara utuh, yang kedua kita melakukan identifikasi. Nah, selanjutnya apa, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya? Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi tersebut, kita bikin alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran
formatnya boleh lah, terserah Bapak dan Ibu, bebas. Yang penting bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kalau saya melakukan format dalam bentuk bagan. Nah, nanti dibuat ada elemen, ada kompetensi, ada materi esensial, ada tujuan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada semester. Sekali lagi, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Artinya nanti silakan mengembangkan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswanya. Nah, misalkan elemen pemahaman dan konsep, kompetensinya analisa, memahami, dan mengkaitkan. Nah, kan sudah kita identifikasi ya, yang tadi warna biru ini. Ini adalah bagian dari kompetensi, ya kita tinggal masukkan ke dalam kolom kompetensi ini. Kemudian nanti kita bikin materi esensial, materi-materi yang sangat penting dan bermakna bagi siswa. Dalam contoh ini saya menyematkan konsep-konsep dalam sejarah dan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini, dari alur ini, kemudian kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kita masukkan redaksi kalimat sesuai dengan sesuai dengan teori kognitif. Bapak dan Ibu bisa mengambil teori mana saja, bebas. Di sini kalimatnya, peserta didik mampu menganalisa konsep-konsep dasar dalam sejarah. Peserta didik mampu memahami peran manusia dalam menciptakan dan menggerakkan sejarah. Kemudian kita alokasikan waktu. Kemudian setelah itu ini jatuh pada semester berapa. Pun demikian dengan elemen yang lain. Ini adalah pemahaman keterampilan proses. Kompetensinya tadi kita tinggal masukkan ya Bapak dan Ibu. Tadi yang berwarna biru muda kita masukkan. Bukan biru muda, merah maksud saya. Ini kompetensi yang warna biru, yang elemen keterampilan proses ya. Nah, yang seperti ini kompetensinya. Kita masukkan tuh ke dalam bagian kompetensi ini. Memahami, menanya, mengumpulkan informasi, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, merefleksikan, analisis, dan sintetis. Nah, ini materi esensialnya, tinggal dimasukkan saja materi yang tadi yang kita buat. Ada pengantar dasar ilmu sejarah, ada peristiwa sejarah, ada sejarah lokal. Kemudian kita turunkan alur ini menjadi tujuan pembelajaran dengan membuat kalimat kognitif ya. Nah, ini peserta didik memahami. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, memahami sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Peserta didik mampu memahami sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian peserta didik mampu merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif tentang pengantar dasar ilmu sejarah. Nah, ini kan dari tarikan kesimpulan dan merefleksikan masuk ke dalam sini. Siswa mampu membaca teks sejarah, menuliskan, menceritakan sejarah pribadi, keluarga, atau sekolah dalam bentuk digital maupun non-digital dalam berbagai bentuk aplikasi sejarah, misalkan film dokumenter, komik, poster, foto, vlog, dan sebagainya. Ini kita lihat dari kemampuan ini masuk ke dalam mengkomunikasikan, merefleksikan, melakukan analisa secara sintesis. Kemudian ini peserta didik mampu membuat penelitian sejarah lokal sampai perjuangan daerah dalam bentuk historiografi. Nah, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah ada dalam pemilahan atau identifikasi dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, dari hal itulah pada akhirnya kita bisa membuat capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran dan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Satu pekerjaan kita bisa menghasilkan 3 tahapan sekaligus. Nah, itu saja Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat.
Sekali lagi, ini hanya contoh. Bapak dan Ibu bisa mengembangkan dan mengkreasikan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini masing-masing. Silakan berkreasi Bapak dan Ibu didasarkan kepada kebutuhan dan karakteristik dari siswanya masing-masing, sekolahnya masing-masing. Baik, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.